Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini yuk belajar soal-soal PPG part 2, Pretest Profesional Guru BK. Nomor 1, dalam rangka penyusunan bimbingan dan konseling komprehensif harus didasarkan pada analisis kebutuhan titik-titik. A. Peserta didik dan guru mata pelajaran. B. Peserta didik dan wali kelas. C. Peserta didik dan lingkungan. D. Peserta didik dan orang tua. Jawabannya adalah C. Peserta didik dan lingkungan. Biasanya soal-soal tentang assessment ini muncul ya, kata-katanya hanya diubah-ubah seperti itu. Jadi intinya assessment itu ada dua begitu ya, yaitu peserta didik atau siswa dan lingkungan. Nah, penjelasannya, asesmen lingkungan itu apa saja, seperti mengidentifikasi harapan sekolah atau madrasah dan masyarakat, atau orang tua peserta didik, sarana dan prasarana pendukung program BK, kondisi dan kualifikasi guru BK, kebijakan pimpinan ya. Kemudian ada asesmen peserta didik, meliputi karakter peserta didik, seperti aspek-aspek fisik atau kesehatan, kecerdasan, motif belajar, sikap dan kebiasaan belajar, minat-minat, bakat, kepribadian, dan sebagainya ya. Soal nomor 2, untuk mengungkap kebiasaan belajar peserta didik, teknik non-tes yang tepat digunakan adalah titik-titik. A. Pedoman observasi dan angket kebiasaan belajar di sekolah. B. Daftar cek kebiasaan belajar di sekolah dan tes hasil belajar. C. Angket kebiasaan belajar di sekolah dan tes minat belajar. D. Pedoman wawancara kebiasaan belajar dan motivasi belajar. E. Daftar cek kesulitan belajar dan angket kebiasaan belajar di sekolah. Nah, di soal ada kata kunci kebiasaan belajar. Kemudian teknik non-tes. Saya sih cenderung opsi A ya, pedoman observasi dan angket kebiasaan belajar di sekolah. Itu yang paling benar. Karena apa? Kita lihat opsi B, malah ada tes hasil belajar ya. Kemudian yang opsi C, angket kebiasaan belajarnya betul, tapi ada tes minat belajar. Kemudian yang opsi D, pedoman wawancara kebiasaan belajarnya betul, tapi ada motivasi belajar. Kita lihat opsi yang E. Nah, daftar cek kesulitan belajarnya yang kurang tepat ya. Jadi saya pikir memang jawabannya adalah A, karena sudah sesuai ya, pedoman observasi dan angket kebiasaan belajar di sekolah, karena yang ditanyakan untuk mengungkap kebiasaan belajar. Teknik non-tes itu apa? Teknik pemahaman individu untuk mengumpulkan data atau keterangan atau informasi diri siswa dan lingkungannya dengan menggunakan instrumen atau alat yang tidak baku. Nomor 3, terdapat data prestasi belajar, intelijensi, bakat, minat, latar kehidupan keluarga, cita-cita. Keputusan yang tepat dalam memperhatikan data tersebut adalah titik-titik. A. Data hasil tes lebih akurat daripada data dari sumber lainnya. B. Data bisa diinterpretasi menurut kemauan konselor. C. Data memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan sama pula. D. Data menjadi bermakna bila diinterpretasikan menurut kebutuhan yang bersangkutan. Ini jawabannya adalah D ya, data menjadi bermakna bila diinterpretasikan menurut kebutuhan yang bersangkutan. Kalau kita lihat di soal ini data prestasi belajar, intelijensi, bakat, minat, latar kehidupan keluarga, cita-cita merupakan data hasil assessment ya. Nah, data hasil assessment ditujukan untuk beberapa kepentingan, diantaranya merupakan dasar untuk pemberian layanan dan merancang program BK yang berbasis kebutuhan. Sehingga sangat penting untuk memperhatikan kebutuhan serta tingkat kognitif penerima informasi hasil assessment tersebut. Nah, kembali lagi di soal, ini ada data hasil assessment dengan teknik tes dan non-tes. Nah, kalau teknik non-tes itu bisa konselor siapa saja melakukannya. Namun, kalau teknik tes itu hanya konselor tertentu yang mempunyai sertifikasi. Ya,
Nah, selanjutnya di sini saya jelaskan kalau asesmen teknik tes hanya digunakan oleh sebagian guru BK atau konselor yang telah memiliki sertifikasi untuk menggunakan pengukuran teknik tes psikopedagogis. Di Indonesia difasilitasi oleh ABKIN bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang. Jadi itu ya syarat minimalnya untuk melakukan tes psikopedagogis. Selanjutnya, strategi layanan di dalam rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal dalam bimbingan dan konseling perkembangan disebutkan bahwa strategi pelayanan responsif atau salah satu komponen program bimbingan dan konseling perkembangan diantaranya yaitu titik-titik. A. Bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok. B. Konseling individual dan konseling kelompok. C. Bimbingan klasikal dan konseling individual. D. Konseling individual dan lapangan. Kita lihat di soal itu ditanyakan responsif, berarti yang memerlukan pelayanan segera. Nah, kata kuncinya kalau responsif itu konseling ya, tidak bimbingan. Nah, kita lihat di opsi yang A, ini ada bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok. Itu bimbingan, tidak ya. Yang C juga ada bimbingan, jadi di skip. Sekarang sisanya antara B dan D. Yang paling memungkinkan. Karena kalau D itu ada lapangan ya, tidak jelas lapangan apa seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B, konseling individual dan konseling kelompok. Nah, di sini saya mau sharing mengenai tabel pelayanan BK ya, karena ini yang sering dilakukan oleh guru BK atau konselor sehari-hari. Ada layanan dasar, peminatan dan perencanaan individual, responsif, dan dukungan sistem. Cara pemberiannya ada secara langsung dan melalui media. Nah, layanan dasar ini apa saja? Bimbingan klasikal atau bimbingan kelas besar, bimbingan kelompok. Kemudian yang melalui media ada pengembangan media BK, papan bimbingan, kotak masalah, dan leaflet. Kata kuncinya apa? Kalau layanan dasar itu tidak ada konseling. Ya, diingat-ingat layanan dasar tidak ada konseling. Kemudian layanan peminatan dan perencanaan individual itu ada secara langsung melalui bimbingan klasikal, bimbingan kelas besar atau lintas kelas, bimbingan kelompok, konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, dan kolaborasi. Layanan peminatan dan perencanaan individual ini tidak ada melalui media, ya. Jadi langsung, seperti itu. Kemudian ada layanan responsif secara langsung yaitu konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, konferensi kasus, advokasi, kunjungan rumah. Kemudian melalui media ada konseling secara elektronik dan kotak masalah atau kotak kebutuhan peserta didik. Di sini layanan responsif kata kuncinya adalah tidak ada bimbingan. Seperti itu. Kemudian ada dukungan sistem, meliputi administrasi dan kegiatan tambahan dan pengembangan profesi. Administrasi meliputi pelaksanaan tindak lanjut asesmen, penyusunan dan pelaporan program BK, evaluasi BK, pelaksanaan administrasi dan mekanisme BK. Kemudian pengembangan profesinya ada kegiatan tambahan konselor dan pengembangan keprofesian konselor seperti mengikuti webinar, MGBK, dan sebagainya ya. Tabel ini menjadi primbon ya untuk guru BK. Jadi harus dipahami dan diingat. Nah, saya sumbernya mengambil dari modul 2 PPG yang tahun 2019 ya, dan dari POPBK ada biasanya. Seperti itu. Soal nomor 5, seorang siswa membutuhkan bantuan untuk memahami bakat dan kemampuannya sehingga dapat memilih jurusan yang sesuai. Dalam hal ini, guru BK dapat menggunakan strategi layanan titik-titik. A. Layanan responsif melalui konseling individual. B. Perencanaan individual melalui penempatan dan penyaluran. C. Layanan dasar melalui bimbingan kelas. Dan D. Dukungan sistem melalui home visit. Kita lihat di soal itu ada memilih jurusan. Memilih jurusan itu lebih tepatnya penempatan ya dan penyaluran.
Itu sudah terbaca kata kuncinya, jadi jawabannya adalah B. Nah, pengertiannya dulu. Layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual adalah bantuan kepada peserta didik atau konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas sistematik yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan tentang kelebihan dan kekurangan dirinya serta pemahaman terhadap peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Jadi di sini kata kuncinya adalah perencanaan masa depan. Seperti itu. Kemudian ada layanan dasar, merupakan proses bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok. Di sini penyiapan berarti ya masalahnya atau topiknya disiapkan atau sesuai dengan SKKPD seperti itu, karena biasanya disajikan secara klasikal atau kelompok. Selanjutnya, layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera agar tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Kata kuncinya adalah dengan segera, yang harus segera direspon. Selanjutnya, home visit. Nah, home visit atau kunjungan rumah merupakan kegiatan untuk memperoleh data konseli yang sedang dalam pengentasan masalahnya dengan mengadakan kunjungan ke rumah konseli. Berarti di sini kalau home visit untuk memperoleh data ya, data konseli, kata kuncinya seperti itu. Selanjutnya, soal nomor 6, sosiometri ditujukan untuk meneliti hubungan antara anggota kelompok dengan anggota lainnya dalam suatu kelompok. Dengan demikian, sosiometri dapat digunakan untuk hal-hal berikut ini. A. Mengetahui popularitas seseorang dalam kelompok. B. Menyelidiki kesukaan seseorang. C. Menyelidiki perilaku anggota kelompok. D. Menyelidiki ada tidaknya sikap dalam kelompok. Ini jawabannya adalah C ya, menyelidiki perilaku anggota kelompok. Sosiometri itu apa? Yaitu alat untuk mengukur derajat intensitas interaksi sosial peserta didik. Langkah dalam menggunakan sosiometri, pertama memberikan petunjuk atau pertanyaan, 2 mengumpulkan jawaban yang sesungguhnya dari peserta didik, 3 memasukkan jawaban ke dalam tabel, 4 menggambarkan jawaban dalam sebuah sosiogram. Seperti itu ya. Baiklah, sampai di sini sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.